Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita lanjutkan ngaji tahsin kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca surah Al-Baqarah bersama-sama 231, 233. Nanti baru kita memulai secara individu. Ya, kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Ya, sebelum mulai ingat itunya, ayat terakhir coba di situ ada wa in aradtum an tastardi'u. Aradtum kan aslinya gitu ya. Karena di situ ada ta dan sebelumnya dal bersukun qalqalah, maka qalqalahnya tidak berfungsi melainkan langsung nyambung ke huruf ta. Jadi aradtum, enggak usah aradtum, tapi langsung wa in aradtum. Oke. Baik. Ayo Mas, lanjut sampai bawah ya. Oke. Pada enggak bawah ya? 257. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihim. Ayo, wa yadharuna ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم kurang roknya tasdid. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أخذتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب
أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن ulangi. لا جناح عليكم إن طلق Nah, la junaha alaikum in talaq. Tetap ya. لا جناح عليكم إن طلق Nah, innya enggak muncul, inya enggak kedengeran. I-nya enggak kedengeran. لا جناح عليكم إن طلقتم Ulangi. Kurang. Talla. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على المسكين فداروه على المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي إلا أن يعفون Ulangi illa أن يعفون itu kan guna, idgham bi guna. Ayya إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Oke, ayo Mas. Tolla tetap ya tekanannya guna tekanannya syiddahnya ya. Tolla. Cuma di situ qaf berarti tollaqatu nggak usah tolak, jangan. Nggak usah ragu-ragu ketika tasydid, tapi yang penting jangan nggak masuk ke dengung ya. Syiddah bukan dengung kecuali guna. Jadi tekanannya tetap seperti itu, lamnya itu double. Ayo Mas. Ya. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ولا جناح عليكم فيما عرضتم sama ini ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم من خطبة النساء
إلا أن تقولوا قولا معروفا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا تأجلوا Aku lewati ya. Iya, wala tajimun endi kok utama. Wala ta'zimu ya. Wala ta'zimu uqadat. Iya benar. Wala ta'zimu uqadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqulu lahunna ma lam tamassuhunna aw taqulu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'ala al-musi'i anu Muhammad wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha alaikum fima gharratum bihi in kitabin nisa
batin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum sanadkurunahunna walakin la tuwaituhunna sirron illa antakulu kaulam ma'rufa wala ta'zimu ba'datan nikahin hatta yabluga kitaba ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu annallaha ghafurur halim la junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna faridatan wa mattiquhunna ala musi qadaruhu wa ala muqtiri qadaru mata anbil makruh hakkan ala muhsinin halal hakkan ala muhsinin wa in talaq wa in talaqtumuhunna min qabli tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa ayakuna aw yakubal ladina biyadihi uqdatun nikah wa antaku aqrabu littaqwa wa la tansaw fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Baik ya, coba di yang ayat terakhir, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum ayat salah tamassuhunna wa qad faradtum tapi biar langsung faradtum ya. Wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa. Itu yang pertama. Kemudian kedua di mulai atas ya. Coba وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً ya, yatarabbasna, shotnya harus muncul, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashhurin ro tipis, ashhurin wa ashra tebal. Ntar lagi kita akan bahas ya. Fa idza balagna jalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'al. Nah, ini bagaimana kalau nggak kuat? Fima fa'alna kan tidak mungkin karena diwaqaf. Berarti
fala junaha alaikum fima fa'an ya. Terus lanjut, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Tipis. Wala junaha alaikum fima arradtum. Ingat ya, arradtum, bukan arad atau kurang apa namanya? Kurang pantulannya. Wala junaha alaikum fima arra. Itu ra tebal apa ra tipis? Ra tebal. Fima arradtum bihi min khitabatin maaf tak ya, min khitabatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Nah, ini bagaimana sirra itu? Tebal apa tipis? Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala wa'lamu anna Allah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Ini juga la junaha alaikum in talaqtum jangan tolak, apalagi tolak kok salah. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Fa'in tadi ya, fa'in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'fun. Kalau yang pertama tadi kan farro gitu ya, kalau ini faro. Ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah uqdatun wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Oke ya, baik. Di sini banyak sekali roknya.
kita ulas kemarin yang sudah kita sedikit bahas. Ro tebal, ro tipis. Ro itu ada 3 keadaan, di mana dibaca tebal tafkhim, di mana dibaca tarqiq, dan di mana dibaca dipilih. Mau pilih tarqiq, mau pilih tafkhim, terserah pilihan. Nah, kalau tafkhim sekarang ya, coba tafkhim yang sudah tidak akan saya itukan lagi ketika ro berharokat fathah. Itu paten. Yang kedua, ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah, ro sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Itu pasti apa? Tebal. Contoh wa arsala, terus illal illa, ini yang ketiga. Nasru ro berharokat dhammah. Yang selanjutnya ro yang dibaca sukun yang sebelumnya huruf yang berada atau bertanda sukun selain ya. Nah, ini al hasyru wal asri, itu bagaimana? Wal asri, tapi kalau di waqaf ya, posisi kalau ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun selain ya loh ya, basir gitu jelas tarqiq. Tapi kalau ini wal fajr itu ya yang kemarin kita bahas, itu roknya apa? Kalau diwakafkan berarti roknya tebal. Tapi jangan karena di situ wal asr, jangan wal asr ya. Wal asr tetap ada roknya itu muncul yang panjenengan rok tebal kan gitu tapi berhubung di sini ada sebelumnya itu bertanda sukun, ini yang bikin susah. Jadi wal fajr wal asr, nah, ada asr tapi nggak asr. Kalau asr berarti ketoe tipis, wal asr walayalin asr wasyaf'i wal watr, kan gitu ya, watr. Tapi jangan water, enggak, itu tipis nanti munculnya. Itu wal asr kemarin kita bahas. Kemudian dhammah sudah jelas, nasrullah. Nah, yang kelima atau yang keenam ini yang harus kita pahami. Kalau yang kelima itu berharokat, yang sebelumnya berharokat dhammah gampang. Faman yakfur, ya saya yakfur bitaghuti atau wa qur'anun Qur'an, itu pasti ro tebal. Nah, yang keenam nih yang harus kita pelajari itu nih. Perhatikan. Huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Wahur, fahur. Itu kalau dia waqaf berarti posisinya harus tebal. Wala yuridu bikumul, di situ kan wala yuridu bikumul usri ya, tapi kalau diwakafkan wala yuridu bikumul apa? Usr ya gitu ya. Wala yuridu bikumul wala yuridu bikumul usra dibaca wala yuridu bikumul usr kalau wakaf. Kalau nggak wakaf ya normal, tapi tetap dia tebal pasti karena ro fathah. Nah, yang menjadi susah itu ketika huruf ro sukun yang sebelumnya hamzatul wasol dan yang kedelapan berharokat kasroh tapi setelahnya huruf isti'la. Nah, ini ada beberapa bacaan saja di Al-Quran, tidak semuanya. Yang kedelapan ini labil, yang ini ya, yang ro apa namanya, ro sukun sebelumnya kan harokatnya kasroh. Biasanya itu sebelumnya harokat kasroh itu pasti tipis, tapi ini harus tebal. Karena apa? Setelah ro sukun itu huruful isti'la. Huruful isti'la ada 5 di surat apa ini 15 itu An-Naba. Labil mi'fad ada 15 At-Taubah wa irsadan
labil miqad irsadan. Nah terus yang kelima al-fajr mirsad dan mirsa itu ro sebelumnya harokat kasrah, tapi berhubung setelah ro sukun itu shad itu huruful isti'la, maka dia harus ditebalkan mirsa. Lalu firqatun, aslinya kan firqatun, itu ada di surat At-Taubah ayat 122. Firqah, jadi di situ firqah, qaf kan huruful isti'la, maka bacanya bukan firqatun melainkan firqatun, ro tebal. Yang kelima qirtasun, qaf kasrah bertemu dengan ro sukun, setelahnya huruful isti'la ta. Qirtas, nggak boleh qirtasun, nggak boleh, tapi qirtasun. Ada 5 tempat. 1 labil mirsad, itu ada di surah Al-Fajr. Wa irsadan ada di surah At-Taubah ayat ke-107. Yang ketiga mirsadan itu ada di An-Naba ayat 21. Firqah ada di mana? At-Taubah 122 dan qirtasun Al-An'am ayat ke-7. Ada 5 keadaan. Ya. Ketemu istilahnya. Istilahnya ada apa saja? Shad, qaf, ta. Tapi selain itu, kalau ada ro sukun sebelumnya harokatnya kasroh dan ketemu selain daripada ini, padahal dia tetap huruful isti'la, itu pilihan. Bisa masuk nanti di baca tafkhim maupun tarqiq. Tuh, itu yang paling susah. Terakhir, ro tipis dulu. Ro tipis sudah pasti ketika ro di kasroh. Kemudian yang kedua sudah pasti ketika ro wakaf itu sebelumnya ya sukun, itu pasti ya. Masir, basir, takbir, nah itu ya sukun sebelum ro-nya wakaf. Loh, ro-nya harokatnya apapun itu kalau dia wakaf maka jadi apa? Jadi tipis. Kecuali kalau dia wasol lanjut, yang awalnya sebelumnya ya sukun, tapi kalau dia lanjut menjadi ro tebal. Nah, ro sukun sebelumnya ya sukun, sihar. Nah ini huruf ro sukun yang sebelumnya bertanda sukun yang bukan huruf isti'la, dan huruf sebelum sukun itu huruf berharokat kasroh. As-si'r, as-sihr, nah itu az-zikr, bukan az-zikr, nggak bisa. Itu kan ro-nya kan ro. Az-zikra itu kan ro-nya fathah, ya kan? Ro-nya fathah. Sebelum huruf ro itu kaf yang bersukun. Tapi berhubung di situ panjenengan wakafkan atau berhentikan, maka menjadi az-zikr, tipis, bukan az-zikr itu. As-sihr, ya. As-si'r. Kecuali kalau as-si'ra, jadi berarti dia tetap ro tebal. Az-zikra tetap tebal, as-sihra tetap tebal. Tapi kalau dia diberhentikan beda. Nah, yang paling perlu kita perhatikan itu ada di mana 4 kondisi yang mana dia harus dibaca ro tipis. 1, padahal di situ di ayat Al-Qur'an yang imalah, apa bacaan imalah? Bismillahi majriha wa mursaha. Di situ kan majroha tulisannya, tapi itu khusus dibaca re menjadi tipis. Bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian yang kedua, ini Mas, huruf ro yang berharokat kasroh pada akhir kata wakaf dengan ro'um.
finnaquri kalau dilanjutkan, tapi kalau diwakafkan finnaqur beda. Jadi wal asri innal insana, ini ro'um itu berlanjut. Jadi apa namanya, dia harokatnya kasroh pada akhir kata yang wakaf dengan ro'um, tapi dia niatannya dilanjut. Ro'um itu sama dengan wasal, berarti dia melanjutkan meskipun di wal asri kan gitu ya, itu kan ayat ke-1. Nah, kalau panjenengan wakafkan kan tadi menjadi tebal ya, wal asr, tapi berhubung panjenengan lanjutkan ya, maka menjadi tipis. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, kalau kemarin kita berhenti di la. Lalu wal fajri itu tipis, tapi kalau panjenengan berhenti, karena boleh tidak berhenti ya, boleh, karena di situ ayat ke-1, ayat ke-2, ayat ke-3. Oh saya biasanya lanjut ya, monggo lanjut, tapi jangan menyalahkan yang berhenti. Kalau yang dia berhenti berarti dia harus pakai roknya tebal. Kalau dia lanjut roknya tipis. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri, gitu. Kalau lanjut, kalau enggak wal fajr walayalin ashr, posisi apa? Mulutnya aja yang dimunculkan. Wal ashr walayalin ashr, asr. Kalau asr berarti kelihatan, kalau rok tipis, elek nanti kedengarannya elek. Rok saja. Ada nanti, ada lam kapan tebal, lam al-lafdzul jalalah. Allah itu kan kalau dibaca normalnya Allah, makanya wong Nasrani kan bacanya Allah, aslinya kan ya Allah sama. Nah itu lam tebal. Nah, ada alif dan lam tebal ketika beberapa posisi. Besok aja ya kita bahas, cek gak mumet. Nah, ini rok dulu, rok. Ada yang masih mumet rok. Ini belum yang kapan dibaca tafkhim atau tarkiknya lah ya. Besok aja sambil lam itu. Paham Mas? Ya. Cuma yang paling itu tadi. Robbil, yang 4 keadaan selain wal asri, kemudian yang kedua imalah, yang ketiga ini huruf rok sukun dengan sukun asli pada akhir kata yang sebelumnya berharokat kasroh. Robbil firli, Robbil fokus di mana? Firli. Nah, fa harokat kasroh, sebelumnya rok sukun. Firli, Robbil firli itu tetap harus apa namanya, harus tipis. Sampean coba lihat ada di surah Fasbir Al-Ma'arij, coba Mas. Fasbir sabran jamila. Di situ kan fasbir yang tadi kita bahas. Rok sukun yang setelahnya huruf isti'la, tapi dia harus dibaca tipis. An anzir qaumaka wala tusa'ir khaddaka. Nah itu. Jadi dia meskipun setelahnya adalah huruf isti'la atau huruf yang terangkat, tapi dia tetap harus dibaca tipis. Wala tusa'ir kha, ketika ketemu kha ada di surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Tusa'ir. Nah, itu yang kedua ada di surah Nuh ayat 1. An anzir qauma, itu kan qaf, ya kan? Ro ketemu qaf. Tapi kenapa tidak dibaca kayak yang pertama tadi? Enggak dibaca apa tadi? Firqah. Kalau firqah tadi kan tebal, beda. Makanya ini pengecualian. Hanya ada yang tadi tebal di 5 ayat, 5 surat, ya.
Yang tipis juga ada di 5 tempat. Salah satunya adalah ada di Ma'arij, ada di surah Luqman, dan ada di surah Nuh. Itu salah satu contohnya. Selain itu ya tergantung nanti. Yang ini tidak boleh diotak-atik. Ada 5 di rok tipis, ada 5 di rok tebal. Yang mana ya? Nah, ini yang harus kita hafalkan. Firqatun sama wala an anzir qaumaka, itu harus tipis. Fasbir so kan gitu kadang ya. Kalau dia mau ditebalkan, tapi di sini ini pengecualian harus tipis. Fasbir sabron jamila, beda dengan sabron. Kalau sabronnya itu tebal, tapi fasbir sukun ketemu dengan huruf shad, yang mana huruf shad itu istiqla, itu fasbir itu pengecualian, tidak boleh ditebalkan. Yes. Besok kapan yang dibaca rok tebal dan rok tipis itu banyak beberapa pendapat. Oke, ya, paham ya? Coba kenapa di situ rori rupau, ruroroni rorna minal muni mari roroni itu sudah memberikan petunjuk kapan dia harus tebal, kapan dia harus. Cuma belum secara menyeluruh karena memang pembahasan rok tebal rok tipis banyak. Yang paling mumet itu ketika tadi ada beberapa kondisi di mana dia yang harusnya normalnya itu tebal tapi ternyata ditipis. Nah, ini hanya beberapa tempat saja. Itu yang harus kita hafalkan. Nah, sekarang kalau baca rok tapi jangan terlalu lebay ditebal-tebalkan. Tadi kan banyak huruf rok di situ. Arwa wala junaha alaikum fima arwa lebay itu. Biasa mawon. Ya tarabba ro sama ri ro ri ru nah, itu biasa. Ya Pak Mur. Mana ayat? Yang pertama itu baladina ya wayadaru ya itu masuk kategori tebal. Wayadaru wayadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin tipis ashhurin wa ashra tebal. Ustaz mengatakan sebelumnya ada Bapak kalau tebal tadi sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Terus sebelumnya wawu sukun, harokat sukun. Itu kalau roknya waqaf, ya apa contohnya ya? Kalau coba yang itu Pak Mur, khabir, yang akhir ayat pertama itu kira-kira tebal apa tipis? Ta'lam bima ta'maluna khabir. Tipis. Nah itu kan ada sebelumnya kan harokat sukun, tapi ya kalau ya sukun tipis, tapi kalau wawu sukun tebal. Terus rok akhirnya itu apakah harus sukun? Ya enggak, biasanya harokat bisa kasroh, bisa fathah, bisa tanwin, tapi dia harus waqaf. Kalau dilanjutkan tergantung kondisi, ya tergantung kondisi. Kalau dilanjutkan roknya kasroh ya maka dia harus tipis. Tapi kalau roknya fathah atau dhammah harus tebal. Tapi kalau roknya kasroh tetapi sebelumnya itu kok harokatnya wawu sukun, maka atau huruf sebelumnya itu berharokat dhammah, maka dia menjadi tebal kalau dia berhenti. Basir tipis. Ada lagi yang tebal mungkin ya.
Tashkurun, gampang ini. Belum menemukan ini. Coba. Rok tipis banyak yang di ayat-ayat setelahnya ini. Qadir, kafirun, rok tebal. Iya, nggak menemukan. Rata-rata roknya tipis ketika di akhir ayat. Nah ini ayat 270 itu wakaf, tapi di situ roknya tanwin kasroh. Bagaimana kalau membacanya? Apakah rok tebal atau rok tipis? 270. Wa ma coba sudah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min tebal apa tipis? Tebal. Min ansor, sekalipun di situ roknya tanwin kasroh. Kalau dilanjutkan seumpama pengen lanjutkan karena di situ adalah ada wakaf lam alif yang bisa diwasolkan, maka bagaimana? Menjadi tebal apa tipis? Tipis. Min ansorin gitu. Ketemu Pak Mur? Ya, karena diwakafkan berhenti. Wakaf itu berhenti Pak Mur. Kalau berhenti berarti dia tetap tebal. Kenapa tebal Pak Mur? Padahal di situ roknya kasrotain. Sebelum huruf rok dia fathah. Oh ya, tadi belum saya sampaikan. Fathah atau dhammah atau wawu sukun. Itu dia tebal. Karo ya sukun atau huruf sebelumnya itu kasroh, maka dia tipis. Oke ya, baik, mungkin itu saja yang kita bahas malam hari ini. Sambil dipraktekkan kalau ketemu huruf ro, jangan sampai keliru. Oke, setor hafalan enggak? Cukup ya? Oke, ngantuk Ustaz. Oke, minggu depan berarti setoran hafalannya banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.